Beliau diwafatkan karena urusannya sudah selesai. Wafat artinya sempurna. Tapi saya masih melanjutkan 4 tugas dari anak yang ditinggalkan oleh umminya Nora. Semua amal ibadah kita dikali 70. Alhamdulillah. Tahu nggak? Semua amal ibadah kita dilipat gandakan sampai 70. Parentingnya adalah kita berada di 5 waktu sama anak. Yang pertama, waktu ketika anak sakit kita harus ada di sisinya. Sesibuk apapun orang tua, kalau anak sakit harus ada di sisinya. Nah, boleh tidak? Karena separuh dari kesembuhan adalah ketenangan. Dan anak akan tenang bersama dengan orang tua. Yang kedua, orang tua harus ada di sisi anak ketika anak sedih. Jangan sampai anak kita curhat sama orang. Anak itu harus curhatnya sama orang tua. Yang ketiga, ketika berprestasi bahagia. Jadi kita harus ada di sisi anak ketika mereka terima raport, dapat penghargaan, kita harus ada di sisi anak. Itu bentuk kebahagiaan. Yang keempat, kita harus ada di sisi anak ketika anak liburan. Saya sudah janjian sama anak. Lebaran ini kita liburan 5 hari. Jadi kita akan berjalan-jalan. Saya sudah atur. Karena saya dapat libur 5 hari. Dari kantor. Kemudian yang kelima, momen-momen bersejarah. Ulang tahunnya anak. Sesuatu yang membahagiakan buat anak. Anak-anak itu saya boyong dari Jakarta sejak tahun 2020. Berarti ini sudah masuk tahun ke-6. Karena ibunya meninggalkan 2019. Kemudian anak-anak masih di Makassar. 2020 baru anak-anak saya bawa ke Jakarta. Assalamualaikum jamaah. Kali ini saya mau antar anak saya Anwar pergi sekolah. Kali ini ada spesial apa, Anwar? Ada apa? Wisuda tahfiz ya. Masya Allah. Jadi kita menuju ke sekolahnya Anwar. Saya benar. Kenanya apa? Oke. Anwar. Ini Anwar anak ketiga saya. Anak-anak alhamdulillah di Jakarta semua, masih ada di pesantren kegiatan sampai nanti seminggu sebelum lebaran baru balik mudik. Jadi anak-anak mudik duluan. Senang banget, anak-anak itu senang dengan kegiatan. Kita ketawa-ketawa kalau memang ada waktu untuk pergi tarawih bareng-bareng, tarawih bareng-bareng, salat berjamaah sama-sama, ngaji bareng-bareng. Acara program saya di TV itu agak mundur jam 6 baru mulai. Jadi saya masih bisa sahur sama anak-anak. Kalaupun ada sahur di TV sebelah, itu pun sahurnya aku cepat aja. Jam 1:30 live, palingan jam 2, jam 2:30 udah selesai. Berarti saya sudah bisa pulang untuk sahur sama anak-anak. Full di Jakarta, karena saya ada program di TV ya, mohon maaf. Ada program untuk subuh, ada program sahur, dan ada program buka puasa. Full sebulan. Jadi memang tidak bisa. Kalau mau pulang nanti malam takbiran. Gimana ngelihat Ustadz happy nggak? Happy, senang. Happy sekali. Senang sekali. Saya salut sekali, beliau mengatakan juga kemarin selalu berpuasa ya itulah contoh bagi seorang bapak single parent ya untuk mendidik anak-anaknya supaya lebih baik walaupun tidak ada
ibunya gitu ya. Salut sekali Salut sekali sama Ustadz Maulana ya. dengan kesibukan yang begitu, masih perhatian sekali dengan anaknya, selalu ada waktu anak sakit gitu, kemarin bilang segitu ya, selalu dibutuhkan oleh anak, kalau ada libur mesti harus bersama-sama kemana gitu, walaupun waktunya sebegitu sempitnya begitu ya, bisa Walaupun nggak ada istrinya tetap iya, ceria ceria gitu. gitu. Kenapa Ustaz sebelum menikah saya ganti dengan puasa? Saya puasa tiap hari. Kan kata Nabi, menikahlah. Kalau kau tidak sanggup menikah, puasalah. Maka saya puasa tiap hari. Aku itu puasa tiap hari. Jadi Ramadan itu nggak kerasa buat saya. Karena saya 7 tahun sudah puasa tiap hari. Semenjak istri saya meninggal, saya tidak nikah lagi. Tapi saya fokus untuk dekat sama Allah dengan cara puasa tiap hari. Jadi kalau Ramadan begini, saya malah senang aja. Banyak yang temani saya puasa. Pengendalian namanya. Jadi gini, sebenarnya puasa itu tidak bikin orang lapar. Karena puasa itu merubah jam makan sebenarnya. Merubah jam makan. Saya mau nanya, di luar Ramadan berapa kali makan? 3 kan? Pagi, siang, malam. Ramadan berapa kali makan? 3 kali. Sahur, buka, SSB. Iya, pasti makan lagi bulan tarawih. Nah, jadi sebenarnya justru banyak orang lebih gemuk di bulan Ramadan dibanding di luar Ramadan. Salut. Ya, Salut kita. Kita merasa, iya kita ngerasa ya sebagai ibu gitu. Pokoknya keluarga kasihan. Iya. Kita salut aja lihatnya, Mbak. Iya, lebih baik sih begitu kalau menurut saya. Tapi ya kembali lagi kepada Ustadz sendiri yang menjalankan. Kalaupun takdir berkata lain, tiba-tiba saya ada jodoh, alhamdulillah. Kalau tidak ya udah. Karena Allah aja semua. Jadi kita tidak boleh jadi tidak boleh kita menutup takdir. Tapi kalau yang namanya kita jalani. Karena Rabbil atasarni padanu anta khairul warisin. Karena alhamdulillah kita harus bahagia. Amin.